selamat sore kawan-kawan, kembali ketemu di Nescafe channel kami, saya dengan Generus Gegen. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Saudara Nur Hadi Prayitno. Kita tahu bahwa beliau adalah Ketua DPK Rumah Sakit Premier Jatinegara. Dan jangan lupa guys untuk tetap subscribe tombol lonceng sehingga kita bisa memberikan informasi-informasi yang lebih. Baik teman-teman, selamat sore semuanya dan selamat sore pada Pak Nur Hadi. Apa kabar? Sore Pak. Ya. Alhamdulillah. Kita ya, saya panggil Mas apa Pak? Gak usah pakai Mas, gak usah pakai Pak lah. Biasa aja. Masih junior jauh ini. Pak Ketua, tapi kan udah punya anak 3 loh. Ya, kan Bapak juga. Ya, sama-sama 3 beda generasi. Baik, Mas Nur Hadi, kita hari ini kita wawancara, bukan wawancara, kita ngobrol saja ya, ngobrol mengenai ya sekitar dunia keperawatan ya. Kita karena fokusnya di Nescafe, jadi untuk kesekian kalinya kita ngobrol dan untuk sekian kalinya saya mewawancarai beberapa tokoh, termasuk nih tokoh fenomenal sebagai ketua. Dan saya lihat ini Pak Nur Hadi ini luar biasa dalam kancah organisasi, baik di kampus, kemudian di organisasi profesi. Jadi ada satu hal yang mau saya tanyakan, ini sekarang kan lagi apa namanya, puncak-puncaknya COVID Corona ya. Nah, Pak Hadi sendiri sekarang sebagai mengalami bagaimana rasanya penyintas nih. Mungkin ada satu testimoni, cerita lah sebelum kita nanti bercerita tentang substansi bagaimana kita pesan moral kepada teman-teman. Karena kita juga sekarang kalau kita berbicara soal fenomena di luar itu sungguh luar biasa perjuangan kita. Silakan, mungkin bagaimana bisa kenal lah istilahnya itu gimana? Ceritalah itu. Ya, silakan, monggo. Oke, baik, terima kasih. Ya Pak, salam sehat buat kita semua. Ini Pak Gegen ini sebenarnya saya perlu kasih info juga nih. Kita sama-sama lagi penyintas ini, tapi kita tetap sama-sama berjuang ya Pak. Harus. Ya, siap. Jadi agak flashback ke belakang. Saya kebetulan dinyatakan positif itu tanggal 17 Juli lalu, itu jam 23 malam. Sebenarnya saya tanggal 17 itu masih bekerja. Saya berangkat dinas pagi itu masih nggak ada keluhan sama sekali Pak. Saya sehat, kondisi baik. Kalau dibilang mungkin OTG ya. Nah kebetulan sebenarnya saya dapat jadwal swab ke rumah sakit ya. Nggak bisa langsung swab pagi-pagi. Sebenarnya saya udah plan tuh sama teman-teman juga pagi-pagi. Habis operan dinas kita langsung itu ya swab dulu, nanti gantian satu-satu. Oke. Nah kebetulan ini cerita memang namanya lagi kerja ya, kita nggak bisa prediksi, apalagi kita perawat. Pas saya kerja kebetulan saya dinas cuman berdua, pasien waktu itu 4 ya 4. Nah yang satu kebetulan bukan partner saya dari ruangan asli, tapi ada change ya atau bantuan gitu ya namanya Pak. Nah itu kebetulan hari itu pagi itu jam 7:30 saya ingat banget, 17.15 itu ada emergency. Saya harus CPR apa segala macam, saya harus menyelesaikan tugas dan akhirnya saya baru bisa swab. Singkat cerita baru bisa swab itu jam 12 siang persis. Jam 12 siang saya baru swab. Nah habis swab tuh Pak, saya baru mulai ada beberapa keluhan. Memang biasanya kalau habis di swab itu kan tenggorokan nggak enak ya. Nah hidung juga nggak enak kan karena habis sogokan. Ya. Tapi jam 1 itu saya baru mulai merasa kok ini nggak enaknya nggak
kayak biasanya ya, kenapa ya? Udahlah, tapi saya nggak biasa. Saya masih belum merasa kalau itu sebuah keluhan. Nah, saya mulai ada benar-benar ada yang beda itu pulang ke rumah. Tapi itu saya udah prepare tuh. Saya selama ada saya ngerasa nggak enak itu saya udah pakai masker terus di rumah. Nah, sampai rumah habis maghrib udah di rumah itu udah mandi, udah ngapa-ngapain sama anak-anak, udah maghrib, tapi saya nggak lepas masker, saya ganti-ganti terus maskernya di rumah. Itu ini nih, terutama saya apa saya gara-gara habis CPR ya, kok bahu ini sakit, ngilu gitu Pak. Tapi ngilunya nggak biasa, kan beda kalau orang apa sih gel gitu ya Pak. Nah, ini enggak. Nah di situ kesini ini saya nggak bisa nih, saya nggak usah tidur deh. Saya mau nungguin hasil dulu. Agak was-was juga. Saya berkali-kali minta tolong teman, tolong intipin dong, intipin. Akhirnya baru jam 10:30 saya dapat WA foto kok merah ini, super besarnya, benar positif ya. Udah saat itu juga saya langsung bangunin istri saya. Saya yang dikasih tahu tuh istri saya, nggak lewat HP saya. Ternyata pas saya pegang tuh baru saya sadar, loh ini HP istri saya ternyata. Jadi ternyata saya diintip dari teman yang lagi dinas di ruangan istri saya. Dan saat itu juga langsung saya pindah tempat, saya ke belakang. Saya langsung minta tolong istri saya siapin udah tas, baju apa segala macam. Saya langsung ke rumah sakit. Nah saat itu kan saya juga WA bapak ya. Saya WA bapak, saya WA ada teman di GD, Mas Edi sama Bang Bokman. Alhamdulillah respon beliau ini bertiga ini cepat semua. Langsung telepon, langsung apa segala macam. Ya udah saya langsung diarahkan. Udah ke IGD aja langsung deh. Saya ke IGD. Kebetulan itu mulai demam. Saya rasa agak demam, detak jantung saya juga saya ngerasa cepat. Ternyata pas dicek di IGD itu jam ya 10:30 malam. Saya langsung mungkin perjalanan 10 menit persiapan istri saya udah bawain baju seperlunya aja, nggak usah banyak. Saya cuma ke rumah sakit itu bawa 1 tas aja. Nah, saya dicek, ya tensi 100, hampir 140-an. Bawahnya sih masih oke, detak jantung memang cepat ternyata 100, di atas 100 lah. Terus suhu tapi ternyata masih normal. Tapi saya ngerasa badan udah kayak demam gitu, nggak enak. Nah, itu saya dimasuki GD 2 pas segala macam udah ronsen orang ambil darah. Terus saya diinfus, saya dikasih beberapa obat penurun panas itu enakan sama orang yang merasa sakit itu jadi enak. Saya bisa tidur. Habis itu udahlah beda sehari, tanggal 18 siang saya dirujuk ke Wisma Atlet. Jadi dari tanggal 18 sampai saat ini kita ngobrol ini saya masih di Wisma Atlet. Dan itu perjuangan luar biasa ternyata. Beberapa kali karena saya nggak di ruang isolasi kan, jadi saya hanya mendengarkan, membaca literatur atau mendengarkan sebuah seminar bahwa COVID itu keluhannya kayak gini. Dan setelah sekian lama dari Februari Indonesia menyatakan ada COVID sampai saat ini, Pak. Ini kan pengalaman pertama baru dapat cobaan lah. Dapat giliran kena COVID. Dan ternyata perjuangan itu luar biasa. Saya yang sedikit lagi ya, saya tambahin sih, saya yang masih muda, ya usia masih di bawah 35 tahun, saya perawat, fisik saya merasa fisik saya baik, saya nggak ngerokok, saya nggak macam-macam olahraga ya, insya Allah ya selama pandemi ini aja saya nggak rutin, tapi insya Allah fisik saya baik, masih muda, dan ternyata melewati melawan COVID ini butuh perjuangan. 3 hari pertama itu saya benar-benar
harus melakukan sesuatu yang afirmasi positif pokoknya. Saya selalu afirmasi positif. Itu yang saya lakukan. Cuman memang itu nggak mudah. Apalagi kalau ya masih alhamdulillah itu yang saya alami. Saya udah takut. Itu hari pertama saya nyampe Wisma itu saya ketakutan. Awalnya saya ketakutan. Saya nggak tidur demam. Saya mau telepon teman-teman kan juga, wah dikira saya nanti cengeng lah apalah segala macam. Itu dalam pikiran saya. Dan contoh kecil perjuangan yang saya lakukan di Wisma Atlet selama 3 hari berturut-turut. Itu hari pertama tanggal 18, 19 sampai 20. Itu sampai mau Lebaran kan. Itu saya ngerasa badan itu kadang enak, kadang enggak. Tapi yang paling saya takutin adalah ketika saya mau wudhu. Ketika saya mau wudhu, Pak, telapak tangan ini sama kuku jari. Ini sampai saya ikut cerita nih, tangan saya ikut jadi pucat lagi. Itu saya setiap habis wudhu, itu saya harus gini-giniin. Habis lap handuk, saya harus lap handuk tuh. Setiap habis wudhu saya harus lap. Karena dinginnya itu sampai ke tulang-tulang. Jadi saya harus giniin, sekaki-kaki saya, Pak, harus saya gerak. Kalau nggak saya gituin, saya kayak orang apa sih? Kalau di medis itu kalau orang hipotensi itu pasti kuku, jari, telapak kaki atau telapak tangan yang paling pertama itu biasanya dampaknya adalah kayak cyanosis, membiru gitu. Nah itu kalau tensinya nggak dinaikin, aliran darahnya nggak bagus, nanti bisa kematian jaringan. Nah saya takutnya ke situ. Ya udah saya selalu itu gerak. Nggak ada air hangat di situ. Di sini sebenarnya ada galon, Pak. Cuman saya mau jalan agak jauh itu nggak bisa, Pak. Ini kaki saya aja dari kamar kalau pagi mau ngambil makan ke tempat ruang suster itu, ya mungkin jalan ada kali 20 meter mungkin ada. Perjuangan itu, Pak, 3 hari pertama itu. Luar biasa saya. Tapi saya nggak cerita sama susternya. Karena saya pengen men-trigger diri saya bahwa saya harus bisa, ini harus bisa. Nggak bisa kalau saya tergantung sama orang. Maksudnya makanan harus diantar ke kamar kan. Takutnya nanti saya keterusan gitu, Pak. Itu yang saya takutin. Ngilu yang dirasain apa? Ngilu apa gimana yang dirasain tentang kaki itu terutama yang bisa jalan? Iya, ngilu benar. Jadi pokoknya seluruh tubuh, bukan hanya kaki. Dan itu kalau berdiri lama itu nggak kuat, Pak. Tapi memang saya harus paksain. Hari satu, ya pokoknya hari kedua itu sempat tuh. Tapi memang muncul keluhan itu kalau malam. Kalau udah maghrib ke sini, waduh, saya udah harus siap-siap gitu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya kayak, kalau udah maghrib menjelang ya itu jam 17 lah, itu badan udah nggak karu-karuan, Pak. Tapi kalau pagi itu nggak tahu, enak aja, nggak ada masalah. Nah sekarang udah lewat jam 17 nih, gimana rasanya? Mulai kemarin itu, ya mulai kemarin yang 3 hari pertama ini kan saya masih rutin tuh minum paracetamol. Nah saya coba terus setelah 5 hari di Wisma Atlet itu saya ngerasa enak. Maksudnya setiap sore itu nggak begitu muncul lagi. Setiap sore nggak, pas sore hari ke-6 atau hari ke-7-nya itu ya nggak muncul. Itu sampai hari Jumat Sabtu itu inilah udah nggak begitu muncul. Benar-benar hari ini itu. Ya alhamdulillah saya sudah bisa keliling tadi pagi itu, ngelilingin dari tower 6, 5, itu kan ada jogging track-nya gitu. Terus saya muter itu, ya mungkin bisa lebih dari 12 kali kan. Tapi saya ngitungnya yang 8 kali aja, habis itu saya nggak hitung lagi. Itu saya udah kuat, terus ya salah satu pertandanya hari ini, saya bisa ngobrol sama Bapak. Ya.